Halo semuanya, bertemu lagi dengan aku, Toro Rukmono Aji. Nah, dalam video kali ini mungkin agak sedikit berbeda dengan video-video sebelumnya, di mana video sebelumnya aku tag sendirian, di mana cuma aku doang tag sendirian, terus kemudian ngedit juga sendirian. Terus untuk kali ini aku mencoba membuat apa ya, biar lebih beda gitu ya, untuk ala ala podcast gitu, semacam podcast gitu sama anak-anak stan terutamanya. Nah, kali ini aku kedatangan bintang tamu nih, bintang tamu dari Kediri. Nah, Agnes, gimana Nes kabarnya? Alhamdulillah sehat. Kamu gimana kabarnya? Alhamdulillah baik juga. Hmm. Nah, eh, Agnes bisa perkenalan dulu mungkin yang nonton, teman-teman yang nonton ini mungkin kan belum tahu nih siapa nih Agnes. Nah, boleh nih dikenalin dulu. Oke, jadi perkenalkan, nama aku Agnes Maya Brianto, biasanya dipanggil Agnes. Aku asal dari Kediri, Jawa Timur. Sekarang semester 6, insya Allah mau ke semester 6, kelas 521, sebelumnya bareng sama Toro, Prodi D3 Pajak tahun 2018. Gitu, gitu aja ya mungkin. Iya, mungkin. Sekelas ya kita ya. Semester 5 ntar Iya, semester 6 juga sekelas lagi gitu. iya insya Allah, ya Allah, amin. Ini kan mungkin kita kan udah tingkat 3 nih, udah 5 semester kita lalu ini. Pasti kayak ada suka dan duka di mana kita menjalani sebuah proses untuk menjadi wisudawan PKN STAN. Bener nggak? Iya, bener-bener, bener banget. Nah, sukanya nih apa nih? Selama 2,5 semester yang telah kamu lalui. Kalau sukanya di Politeknik Wanagarestan ya, dia kan sekolah kita kan kayak nggak ada uang pungutan sama sekali ya. Jadi kalau kita sekolah di sana tuh kayak ngerasa enak gitu loh, nggak terbebani. Itu sukanya sih. Jadi kayak kita tuh fokus untuk kuliah, terus biaya-biaya kuliahnya nggak dibungkus sama sekali kan, dan nggak ngerepotin orang tua pastinya, cuma biaya hidup terusan tuh meskipun nggak bayar sepeser pun di sana, kita tuh dikasih fasilitas-fasilitas yang menunjang banget. Misalkan ya kemarin itu di PKN STAN buat mahasiswa-mahasiswanya dikasih ATK. Isinya tuh kayak flash disk, terus ATK tulis gitu. Terus ada fasilitas banyak banget sih menurut aku. Di situ tuh menurut aku fasilitasnya cukup baik ya di kalau aku pernah datang di kuliah atau di kampus-kampus lainnya. Nah, misalnya nih gedung-gedungnya tuh udah baru banget, terus kayak infrastrukturnya, terus di situ ada kafe juga, ada wifi juga, terusan tuh gedung sama alat-alatnya tuh udah kayak baru gitu loh. Jadi kalau buat belajar tuh nyaman banget di sana. Terus tuh kalau menurut aku di situ lingkungannya juga kondusif sih. Teman-temannya tuh banyak banget dari mulai Sumatera, Kalimantan, sampai Bali, Papua itu tuh ada. Dan kita tuh di situ belajar untuk bisa menghargai sesama. Terus juga persahabatannya erat banget sih menurut aku ya. Di mana tuh kayak beda banget antara SMP aku sama SMA aku. Di sana tuh kayak mereka care banget. Terus kadang-kadang tuh beliin sesuatu ke teman-temannya buat semangat gitu sih, Tor. Itu kalau sukanya menurut aku ya. Bener Gitu sih sih. kalau sukanya tuh sependapat karena emang selain dari sisi sekolahnya gratis, itu kayak difasilitasin tuh bener-bener gitu loh. Ya nggak sih kayak ATK tuh nggak nanggung gitu, pulpen tuh Iya. berapa ya kemarin itu ya, 5 apa berapa gitu ya. Terus ada Uh, uh, uh. pensil, penghapus, penggaris pun Hmm. dikasih sama flash disk itu dikasih berapa kali ya? 2 ya kalau nggak salah ya flash Dua disk. kali nggak sih? Mm. 2 kali terus 32 GB. Iya kan? Itu kan Cukup gede banyak sih. ya ukurannya dan belinya juga lumayan mahal. Hmm. Terus Hmm. selain itu juga sependapat juga untuk kondisi pergaulannya di mana kan emang uh, lingkungannya tuh emang bener-bener satu tujuan gitu loh. Jadi ada yang kalau misalnya ada yang ngedon Hmm. atau gimana tuh pasti ada yang nyemangatin. Nah itu emang kekerabatannya tuh emang bener-bener sih.
nggak kayak, emang bener nggak kayak SMP SMA Eh, aku dulu. Ini bener-bener beda dari pas aku sekolah dulu. Oke, ini kan tadi udah bicara iya tentang bener sih, aku sukanya nih. juga ngerasain kayak gitu. Mm-mm. Terus untuk dukanya nih, pasti ada dukanya dong. Kalau nggak mungkin ada sukanya semua nih. Hmm. Dukanya gimana? Kalau duka di Politeknik Kewarganegaraan itu tuh yang paling buat ngedown aku itu adalah pressure-pressure yang ada di lingkungan itu. Misalkan pasti pressure DO ya itu yang paling mempengaruhi kondisi psikologis dari seorang mahasiswa. Jadi kalau seumpamanya tuh kan DO nggak harus cuma nilai-nilai doang ya. Kita tuh juga etikanya juga dipantau oleh kampus. Nah kadang-kadang kalau seumpamanya kita tuh nggak nurut aturan kampus dikit aja, misal kayak telat submit ujian atau intinya sesuatu yang sebenarnya bisa dibilang sepele gitu ya kalau seumpamanya sama mahasiswa di univ lain, masalah tata tertib gitu. Kalau kita di kayak melanggar sesuatunya itu tuh pasti ada salah satu faktor yang bisa mempengaruhi kelulusan kita gitu ya. Misal kayak faktor integritas di Politeknik Kewarganegaraan itu bener-bener harga mati. Jadi kalau kita ngelanggar integritas kayak ke DO gitu. Misal dulu kan pernah ya beredar cerita gitu tentang pengalaman-pengalaman kakak tingkat kita. Misal dia tuh nggak sengaja ngantongin handphone saat ujian, di mana dia tuh nggak punya niat untuk ngelakuin contekan atau apalah itulah ya. Tapi dia tuh akhirnya juga di DO karena apa? Karena dia tuh nggak punya bukti kalau dia nggak punya niat itu dan barang buktinya adalah handphone. Nah itu kan kayak pressure banget ya, dimana nanti tuh kita saat ujian tuh kayak dilanda ketakutan gitu. Ketakutan akan dapat nilainya berapa, sama ketakutan apakah nanti ada sesuatu yang bisa mengakibatkan kita di DO, kayak kayak gitu. Nah, terusan di sana tuh ada jiwa kompetitif yang sangat tinggi. Kan kita kan sebagai lulusan yang nantinya akan dipekerjakan secara langsung, itu kan ditempatkan di instansi-instansi di seluruh Indonesia ya, di mana ada instansi yang benar-benar jauh dari home base kita. Ada yang benar-benar sampai di Google Maps itu nggak ada lokasinya. Nah, kita tuh sebagai mahasiswa kayak ketakutan gitu kan. Nah, ketakutan itu ngebuat kita bakalan ngabis sepol-polnya untuk meraih KPP atau instansi lain yang pengen kita punya gitu. Dijawa lah seenggaknya gitu. Jadi nggak sampai kebuang-kebuang. Nah, ketika mereka ujian itu bakalan kelihatan banget kayak ngabis-ngabisnya gitu. Jadi kayak pokoknya aku harus gini gini gini. Nah, itu tuh kadang-kadang ngebuat orang-orang insecure gitu. Misal dia belajar sampai jam 2 pagi, terus sampai subuh, terus dia tuh sampai nggak tidur gitu kan. Itu ngebuat banget aku ngedown gitu. Ya Allah, kok aku kayak gini sih? Akhirnya self love di mahasiswanya itu kayak kurang gitu loh. Kita tuh nggak bisa menghargai perjuangan kita sendiri gitu. Mesti kebanding-bandingin gitu. Terus ada peraturan yang ketat banget kantor. Kita kayak nggak boleh nginjek rumput. Itu aturan yang menurut aku aneh banget sih, nginjek rumput. Terusan kita nggak Kecebur boleh kolom pakai juga itu. kaos kaki di bawah mata kaki. Mm-mm. Nah, iya kayak gitu kan. Itu kan kayak ngeri banget gitu kan. Dulu pernah pas ujian tuh ada sidak mendadak kan. Jadi kayak pakai kaos kaki atau enggak, terus kaos kakinya itu bener-bener sesuai atau enggak. Nah, itu tuh bikin kita tuh kayak ya Allah gini banget sih gitu kan. Terus apa ya? Oh iya, kalau kesan di masyarakat ya, aku masih ngejumpain gitu sih. Kalau di masyarakat tuh masih bilang, oh kamu adik tingkatnya si ini ya. Dulu kan salah satu lulusan Politeknik Kewarganegaraan itu kan pernah kejebak tindak pidana korupsi. Nah, di mana itu heboh banget kan, kayak di Indonesia tuh udah tahu banget itu, oh lulusannya situ gitu. Nah, kalian pasti tahu kan ya itu siapa. Nah, itu tuh pasti dikait-kaitin gitu, apalagi aku kan juga pajak ya, kamu juga pajak kan. Nah, itu tuh kayak, oh kamu adik tingkatnya ini ya, padahal di stan tuh udah jauh banget gimana ya, kontrol integritasnya tuh udah jauh banget dari itu. Dan kalau seumpamanya dicap seperti itu sih aku agak rasa sedih gitu loh, pokoknya sedih gitu. Intinya kayak padahal tuh perjuangannya oh keren banget di sini gitu sih kalau aku dukanya ya gitu. Ngomong-ngomong ujian nih, tadi malah aku kepikiran nih. Hmm. Dulu tuh pas setiap ujian kalau offline itu pasti kayak ketua kelas atau mungkin relawan tuh pasti bilang, "Weh,
dicek dong sakunya gitu. Pokoknya dicekin semua gitu. Mesti kan takutnya tuh kayak ada catatan. Biasanya kan kalau anak STAN tuh biasanya buat catatan kecil gitu kan, buat di belajar, buat dimasukin di kantong gitu loh biar praktis. Tapi biasanya kan ada yang mungkin ada yang teledor atau gimana gitu kan. Jadi kayak ada relawan ketua atau ketua kelas tuh pasti bilang dicekin dulu gitu. Dan apa namanya? Mhm. Kalau Bawa aku, botol minuman. Biasanya kan kalau ujian kan ini ya haus gitu kan, bawa botol minuman. Itu pun nggak boleh ditaruh di meja, mhm. ya nggak sih? Harus ditaruh di ini, di lantai. Kal- Takutnya jadi ini benteng oh, contekan gitu kayaknya sih. oh, oh iya ya, kalau apa tuh yang kertas itu ya, dulu tuh emang pernah sih. Jadi kan kayak sebelum ujian anak-anak maba gitu, pokoknya yang pas aku semester 1 sih itu bener-bener kayak ketakutan sendiri gitu pokoknya. Hmm. Pokoknya tuh meja tuh sampai ada yang dibalikin gitu. Jadi kayak dibalik gitu bener-bener semuanya tuh jatuh gitu kan. Terusan kalau itu sih aku biasanya ngecek yang di dalam apa tuh kayak rak gitu, rak meja gitu kan itu aku cekin terusan kayak mungkin ada yang laci-lacinya gitu. Kalau minuman sih aku sejauh ini belum pernah ditegur ya sama pengawas kalau aku bawa minuman. Cuma memang aku tuh gara-gara ujian kan kayak mejanya agak terbatas ya menurut aku. Kan kertasnya kayak banyak-banyak gitu. Jadi semua yang aku rasa kurang penting aku taruh di bawah samping aku. Jadi kalau aku minum juga aku taruh situ sih. Soalnya bener-bener pernah kan dapat meja tuh kecil banget dan memang itu kertasnya tuh udah lembaran-lembaran gitu. Jadi kayak ganggu gitu kan. Akhirnya aku taruh di bawah meja aja sih kalau aku kayak gitu. Gitu sih Tor. Kalau aku dulu gitu sih kayak ada apa sih wadah pensil gitu kan yang dikasih pihak kampus itu kan aku bawa Hmm. juga sama botol minuman aku taruh di meja. Nah itu disuruh ditaruh di lantai, nyuruh naruh di lantai gitu. Semuanya sih beberapa temanku juga gitu. Mungkin kamu kan belum Oh iya. pernah gitu kan, jadi belum pernah ditegur. Tapi ya Hmm. Itu aku. kebanyakan komunitas gitu sih. Iya sih, aku belum pernah ditegur juga sih kalau masalah kayak botol minum di atas meja gitu. Biasanya sih yang kotak pensil sih pernah kayaknya. Jadi itu kan dalamnya kan kita nggak tahu ya, pengawas kan nggak tahu. Jadi itu lebih baik kita disuruh bawa secukupnya aja gitu sih. Terus masalah DO tadi ya. Kemarin tuh aku sempet kaget nih. Mungkin kalau submit ujian itu kan kemarin kan emang ada peraturan pas awal-awal ujian online nih. Kalau telat submit nggak dapat nilai, akhirnya ke DO gitu kan. Terus jadinya ditoleransi, akhirnya nilai maksimalnya 8 ya kalau nggak salah. Bener nggak? Oh, itu aku dulu kejadian Tor, bener. Jadi aku pas lab PPN ya, itu kan lab PPN kan banyak banget buat penghitungannya, buat SP-nya, buat fakturnya ya. Nah itu tuh aku tuh emang tipenya pokoknya semuanya harus aku selesain gitu kan. Akhirnya aku tuh udah ngelanggar waktu pengerjaan di mana aku makan waktu untuk foto kan. Foto itu kan banyak banget. Nah itu akhirnya aku tuh aku telat itu. Nah akhirnya aku udah bener-bener stres banget kan, ya Allah ini gimana, aku nanti ke DO atau enggak, terus aku harus gimana nih, kan ini kan pertama kali Hmm. TK Anstan menyelenggarakan ujian online. Nah itu agak tricky banget sih Tor, jadi ada pengumuman gitu kan dimana tuh nyebutin nilai yang dikasihkan ke mahasiswa tuh maksimal malah ya dia dia B kalau nggak salah, B kalau nggak B plus, aku lupa sih. Jadi bener-bener ngefek banget ke nilai. Jadi meskipun kalian nilainya 100, dia nggak bakal 100, 90 pun nggak bakal gitu kan. Akhirnya agak lama sih Tor, agak lama gitu prosesnya Subama untuk mengatur regulasinya itu. Kan soalnya yang telat banyak banget kan. Hampir, pokoknya banyak deh pokoknya. Jadi banyak teman-teman kita yang juga telat. Akhirnya ada ujian ulang kan. Dan ujian ulang itu aku akuin dia lebih sulit tingkat tingkat mutu soalnya tuh lebih sulit. Nah, terusan juga itu dipangkas nilai tuh hampir 20% kalau nilainya 100. Jadi itu kayak ngefek banget gitu loh. Akhirnya
untuk mata kuliah itu aku nggak bisa dapet A yang aku pengenin gara-gara itu sih. Jadi buat belajar banget sih Tor, kayak untungnya masih alhamdulillah ya nggak di DO atau gimana-gimana gitu kan. Terusan juga buat belajar kalau kita tuh harus menghargai waktu dan memang harus taat aturan lagi. Nah itu kan tadi yang aku bilang kalau dukanya tuh harus taat banget sama aturan gitu. Kalau aku tentang yang telat itu ya, soalnya aku juga korban dari itu.